Pak Purbaya baru sebulan Iya. dapat Menkyu, dar-der-dor setiap Iya. ini. Bagus dong. Saya juga dar-der-dor. Iya Di sih, dalam, iya. di dalam dar-der-dor. Ya, nah gini, beliau itu kan dipilih presiden untuk menggerakkan ekonomi Betul. yang stagnan lah pada periode sebelumnya. Bayangkan kalau dia nggak dar-der-dor, berarti kan nggak kerja kan? Dar-der-dornya itu ada dua macam. Apa itu? Pertama dalam hal kebijakan, yang kedua dalam komunikasi. Nah, saya melihatnya begini, saya mencoba untuk proporsional ya. Orang jangan lihat komunikasinya aja, orang harus lihat hulunya. Karena saya selalu percaya bahwa komunikasi itu adalah hilir, kebijakan publik itu hulu. Betul. Gitu. Jadi beliau ini kan nggak rame itu, nggak dar-der itu, bunyinya itu nggak rame kalau kebijakan publiknya juga nggak rame. Beliau ini kan mengubah paradigma dari istilahnya rem menjadi gas. Ya. Disiplin fiskal menjadi gas fiskal. Gas fiskal, gitu, ya. betul. Uang-uang yang ada misalnya di BI itu dipindahkan beliau ke Himbara 200T itu untuk ya. dikucurkan kredit supaya menggerakkan ekonomi. Saya melihat ini sebetulnya suatu skema yang cukup konsisten. Ketika misalnya beliau dianggap konfrontasi dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi. Sampai digeruduk. Sama gubernur-gubernur. Silaturahmi. Pak, Wah, silaturahmi. media ini, memang media ini. Silaturahmi. Silaturahmi Nggak ada kalau kumpul. satu, Pak. Belasan gubernur, Pak. Iya. Silaturahmi Beramai-ramai. KSP juga kalau terima audiensi rame-rame. Oh, iya, Audiensi itu. Gara-gara dipangkas Ya. tuh TKD-nya. Iya, jadi gini, komunikasi Pak Purbaya di tingkat pusat dengan tingkat daerah menurut saya kalau kita pilah-pilah ya, teman-teman, sebetulnya sama pesannya. Apa Di itu? tingkat pusat tolong APBN ya kan, duitnya jangan ngendon di Bank Indonesia kan gitu, turunin. Ya. Sebelumnya juga sebetulnya sudah ada inisiatif yang mirip, yaitu Pak Marwar Sirait, Menteri PKP. Beliau kan lihat giro wajib minimum BI yang 5% itu, gimana kalau jadi 4% aja? Toh kita istilahnya kondisi ekonominya relatif stabil gitu. Nah yang 1% ini beliau pakai untuk program perumahan. Saya ngeliat sebetulnya sama sebetulnya. Nah yang kedua, kita bicara mengenai APBD. Yang beliau lakukan itu kan mengingatkan duitnya itu kok penyerapan baru misalnya 50% gitu ya. Lepas bahwa memang kemudian nanti di akhir tahun akan penyerapan menjadi tinggi karena bayar tagihan-tagihan gitu kan. Ya mungkin beliau pengen sebetulnya itu bisa lebih proporsional. Ya kan? Jangan 50% November Desember dong. Nah, kalau bisa 50% itu ya Juli lah, kan gitu kan? Kalau pakai logika rentang waktu kan harusnya 50% kan bulan Karena Juli. 2 semester kan 1 tahun itu kan. Betul. Supaya apa? Supaya pada dari Januari sampai dengan Oktober ekonominya juga bergerak. Karena duitnya turun. Jangan gerak di akhir-akhir tahun aja. Jangan SKS, sistem kebut semalam kan begitu. Jadi harus diadakan perbaikan mekanisme. Soal apakah kemudian ternyata itu kesalahan Pemda atau kemudian misalnya pemerintah pusat sistemnya belum adaptable, belum memungkinkan untuk itu kan soal yang lain nanti. Bisa biar itu dibicarakan bagian ya. dari diskusi nanti.